Semua data ini penting. Tanggung jawabnya lumayan besar sih. Gak usah tegang Din, ini cuma data pernikahan. Justru itu yuk, ini data penting, nggak boleh sembarangan. Nah, sedikit teks juga nggak apa-apa kali. Ayo. Jadi, perlu apa emangnya? Aku butuh bantuanmu. Bantuan apa emangnya? Aku butuh data warga yang baru nikah untuk promosi foto prewedding. Sebenarnya ini data kantor HAM, jadi nggak boleh sembarangan digunakan. Aku cuma perlu salinan datanya saja, Pi. Kamu aku kasih 2 juta. Oke, terima kasih, Pi. Pak, saya nemu akses ilegal semalam. Ada data yang diunduh tanpa izin. Kamu tahu siapa yang tak login? Kemungkinan besar sih biasa, Pak. Biasa. Kamu buka data tanpa izin? Saya cuma teman Pak, nggak nyangka bakal separah ini. Kamu sadar nggak sih itu bahaya banget? Data itu bisa disalahgunain. Ini pelanggaran serius terhadap etika dan hukum. Saudara Rapi, Anda ditangkap atas tuduhan penyalahgunaan data pribadi kalian tanpa izin. Lah, Pak, saya kan cuma menggunakan datanya untuk promosi saja. Gak ada niat jahat kok, Pak. Tidak perlu apapun niatnya, ini sudah melanggar hukum dan etika. Ini semua gara-gara saya Pak. Saya siap tanggung akibatnya. Inilah akibatnya jika kepercayaan disalahgunakan. Sekali kita langgar, semuanya akan hancur. Etika profesi bukan sekedar aturan di atas kertas. Itu adalah pondasi kepercayaan masyarakat pada lembaga kita. Menjaga rahasia klien berarti menjaga nama baik instansi dan diri kita sendiri. Data pribadi bukan untuk disalahgunakan. Integritas adalah kunci kepercayaan publik. Pesan moralnya yaitu jaga etika, jaga data, jaga kepercayaan.
kepada Din, Kau Asabdas untuk melakukan wawancara. kepada Pak Hakimin selaku Kepala KUA Kota Matraman. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alvin Aminuddin. Di sini kami akan melakukan wawancara bersama Pak Hakimin untuk Dengan kita profesi tentang penggunaan data. baik, untuk pertanyaan pertama kepada Pak Hakimin, izin Pak. Pertama, apakah KUA menggunakan sistem digital terpusat, misalnya semacam aplikasi SIM card, dan bagaimana keamanannya dijaga? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Soal sistem pencatatan nikah sekarang di kantor agama ya, keseluruhan Indonesia menggunakan sistem digital online terintegrasi dengan agama, sapi, juga nik misalnya, betul. Yang jelas sekarang sangat canggih lah, sangat mudah kita mengerjakannya, sangat mudah. Pelayanan punya dibuka, kemudian kerahasiaannya pun terjaga, insyaallah. Tidak ada menggunakan aplikasi web, SIM-kah berbasis website. Inilah sekarang. Untuk aplikasi SIM-kah ini, apakah untuk data pernikahan saja ataupun masuk dengan data perceraian dan Ya kalau di KUA mau untuk nikah ya sampai rujuk. Kalau perceraian di nanti agama ada usul pernikahan atau rujuk orang habis cerai talak ya rujuk lagi. Jadi untuk pernikahan kita otomatis secara digital seluruh. Ya, jadi sekarang data pun dah satu sesuai dengan oleh satu data tunggal ya. Jadi menggunakan data tunggal ya. Data yang dipakai itu harus sama dengan data penduduk sinkron. Jadi tidak ada data ganda baik itu maupun reservasi di TKP tidak boleh macam dulu sebelum saya melakukan. Jadi data warga seperti yang umat Islam ya. Memang datanya dah insyaallah mendekati penggunaan administrasi baik pelayanannya maupun dan juga penelitian data yang terjadi. Oke, baik Pak. Untuk yang terakhir, apa pesan Bapak bagi instansi pemerintah lain dalam menjaga kepercayaan publik terkait pengelolaan data pribadi? Memang data pribadi ya, sekarang malah juga kan, apalagi KTP, KK. Jadi kami juga menyiapkan semua instansi yang ada ya, memang berkewajiban dan menjaga data privasi misalkan sampai sebagainya salah atau bisa diakses oleh orang yang tidak punya kepentingan karena kita sekarang data digital online gitu. Kalau salah sedikit gitu ya, dan pada jaga ya nanti jadi salah menggunakan hati dan kita di sini alhamdulillah jadi KUA Mangkap Kecamatan itu sudah punya akun sendiri dan saya kan buka akun Singkau Kecamatan Sejangko misalnya punya waktu ini itu kan itu pun hanya diketahui oleh operator di kantor operator Singkau salah punya yang tahu rahasia untuk buka ya sampai aplikasi tidak sebenarnya dapat bukanya ya sebagai tambah sebagai publik kan tapi ada data-data yang sedikit ada sebab perkawinan tidak semua meskipun pada saat pemeriksaan nikah misalnya ada yang boleh dirahasiakan kalau pengantin balik demi hukum hanya ada nikah hukum syaratnya secara syar'i saya administrasi dua secara syar'i ada wilayah-wilayahnya yang harus ditetapkan sebagai orang terbuka sebagai manfaat lahannya partisipasi konsumsi rumah tangga misalnya mereka
mutlak benar. Tapi kalau saya calon kemudian ketika ada namanya telah bisa diumumkan pengumuman tentang nikah itu memang tidak rahasia. Mewajibkan bahwa mengumumkan tentang seseorang mau nikah tentang NJ. Dia bisa diumumkan di kantor KUH atau di tempat pemerintah, tempat umum, tempel di dinding, atau lewat medsos. Jual medsos itu kami hati-hati juga, tidak semua yang bisa ditampilkan. Oh, ada data tertentu, kali macam ini kayak upload. Ada yang upload lewat medsos, tapi kita tidak jawab lewat hubungan yang ada. Tapi kalau di kantor, tidak masalah yang tertulis. Selama 10 hari itu dia fungsinya kalau ada yang keberatan terhadap yang mau nikah tadi, saya mungkin ada masalah. Kita entah masih istri orang, suami orang, atau tunangannya, atau mungkin deh orang tuanya tidak tahu orang tua mau nikah hari ini. Jelas saatnya sebuah hari itu. Ya, hubungannya dia malah sembunyikan. Nah, kalau sembunyikan, kalau sini nampaknya kami tidak ngomongin kami tebel umumkan. Tapi tidak tahu di keluarga di mana kan. Tapi kalau tahu, kami Amerika itu pun satunya apa namanya orang tuanya wali bukan yang punya anak kan mau dia pokok wali nikah orang tua tadi dan laki-laki. Kalau ada yang melakukan apa sekali kami tahu dari informasi orang tuanya tentang asapnya, tentang statusnya. Memang idealnya waktu pemeriksaan dua pihak yang pengantin, laki perempuan, orang tuanya dicek, dia ikut hadir. Dicek dulu nasabnya, itu udah anak kandung sah, atau anak ini, atau anak angkat. Nanti dokumennya cek juga akan data. Kalau salah, ya akan meneruskan. Ya, harus diumumkan kalau hendak ingin nikah sebelum nikah. Tapi yang berkenaan dengan masalah sering kita jaga anak boleh. Kita catat pun simpan catatan yang kalau ada kawan simpan catatan pribadi, tidak boleh post simpan pribadi saya nampak ini masyarakat. Saya akan instansi yang ada sama akan menjaga data pribadi warga kita sama. Kemudian yang kami harapkan juga koordinasi. Karena kalau tahu ada yang langsung berhubungan dengan desa atau desa, ini sudah data kita dari desa itu. Akan dikata ada pengantar seorang kok yang satu akan nikah data-data lain. Kalau gue sudah capil data dari dinas capil. Jadi yang penting ada kami minta keputusannya yang baik desa, kalau ada desa dari capil juga sama termasuk lagi pengadilan agama dan pengadilan negeri. Pengadilan negeri ada kaitannya juga kalau ini merubah data nasab anak yang salah ya. Biasa itu tidak diupayakan anak angkat, anak sambung, tapi di data kakak, akte lahir, ijazah mencantumkan orang tua asuhnya, orang tua sambungnya, bukan orang tua aslinya yang bisa. Nah, sampai hari itu kami upayakan ada 7 dokumen keluarga yang di kakak, akte lahir dan sebagainya, namanya ayah angkat, jadi angkat. Jadi dokumen itu untuk terhadap anak angkat. Jadi menjadi orang terkandung jadi kan. Ya kaitan perubahannya PN dan ini. Jadi memang berizin harus pakai data itu. Jadi orang Tidak boleh secara syar'i saya hukum Islam memang dilarang merubah, menghilangkan nasab anak yang dilarang. Atau menasabkan anak, memanggil anak bin Jabar kan, binti Jabar kepada bukan orang tua kandung sah. Tidak boleh. Dia larangan dalam istilah modern itu dengan adopsi. Istilah agamanya tabani atau adopsi. Artinya mengganti memanggil seorang anak kepada bapaknya. Seperti kalau dia menurut kan, saya anak asuhnya kan,
Makanya sejak zaman jahiliyah kalau ada anak asuh apa itu otomatis menjadi anak kandung satu. Dia dapat hak waris, hak nasab. Sehingga saat itu Zaid dipanggil oleh masyarakat umum Zaid bin Muhammad. Zaid anak kandung Nabi Muhammad. Sehingga ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala ayat 45 larangan memanggil nasab orang pada bukan orang tidak sah. Itu larang. Dan dibuat dokumen di sana dan dilarang. Di dokumentasi apa gitu? Karena ini bukti. Bukti di mahkamah mana pun. Kiri loh yang dipakai. Nah Imam Ahmadi dan juga kalau ada orang ingin mengurus masalah nasabnya yang solusi terbaiknya harus dirubah. Tidak ada solusi lain. Apapun alasannya. Karena orang minta perbaiki kesalahannya perbaiki. Tapi saya demikian hanya ada kena tulak juga. Nah, ini bukan malah ada tidak tulak. Yang dapat bukti. Tidak juga. Nah, jadi pasal saya kira dengan Islam itu bersama saling mendukung dan saling menjaga kerahasiaan data. Saya itu namanya umat Islam dalam perkawinan langsung. Hanya perkawinan kawannya untuk umat Islam. Yang non-Muslim ada di ranah kafir. Yang proses tulisannya Baik teman-teman, dari kesimpulan data yang masuk di KUA ini benar-benar terjaga dan termasuk alhamdulillah aman ya Pak ya, aman, mengurangi rasa kekhawatiran para klien juga. Jadi terima kasih ya, Pak. Orang mau konsultasi tidak usah tanggung, tidak usah khawatir di KUA. Konsultasi rumah tangga kan rahasia terjaga insya Allah. Mungkin ada atau motivasi untuk para anak muda adalah menikah. Nah, maksudnya anak muda sekarang kami menyarankan kalau ingin ada rencana menikah itu rencanakanlah sebaik-baiknya. Rencana ada segi fisik dan pemerintah dari segi fisik nanti jagalah usia. Misalkan usia minimalnya 19 tahun ke atas lah. Sekarang laki perempuan sama usia minimalnya. Dan di batas-batas juga ini Pak ada sana. Dan kalau di undang-undang perkawinannya baru perubahan nomor 1 nomor 16 tahun 2019 undang-undang perkawinan, ya usia perempuan naik dulu 16 tahun minimal, sekarang 19 kami dengan kita. Jadi saya kawin boleh kami catat sudah 19 tahun. Jadi itu artinya kalau udah umur 19 tahun di atas menikah, tapi tugas adik-adik semuanya sudah selesai. Tugas sekolah selesai, kan saya kan selesai 6 tahun kan, dan menghalangi sekolah nanti kan. Kalau menikah saat sekolah sertifikat doang kan, tidak boleh kan, ambil kawin tidak boleh, harus berhenti sekolahnya, korban kan sekolahnya tahu kan. Jadi saya itulah begitu ya, persiapan dia juga untuk persiapan mentalitas usia, karena bisa pengaruh dari perkembangan mentalitas kita. Kemudian persiapan material dijaga, apa ini nekat, kawin nekat ya. Nah, ibadah, kalau bunyi ibadah tapi masalah material diperhitungkan juga. Dari samping kita ya dari takdir Allah Ta'ala segala tanggung ya ada jaminan ya dia rezeki mendapat kita ya tapi yang nggak dapat kan mana itu macam dia yang nggak perlu dicari langsung ada tapi ada yang harus kita cari rezeki kedua macam burung kan pergi kita makan kan bayangannya makan sarang ya. Jadi kadang-kadang yang ada kita cari adalah kalau dia datang kamu bawa kue, jadi untuk tidak baca. Jadi kita usahakan. Kalau enggak sebenarnya langsung datang besok. Mungkin itu saja untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas ketersediaan waktu dan juga persediaan untuk mengizinkan kami melakukan acara. Ya, sama yang mudah-mudahan kegiatan itu berlanjut. Terima kasih Pak. Sama.